bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia di hari Senin. Iya, Pagi Seru edisi hari Senin 10 Juni 2024 kembali bersama Anda dan kami hari ini akan memberikan informasi yang diulas secara no kaku-kaku. Betul sekali. Kita sudah menyiapkan ya Der ya beberapa berita nih yang akan kita ulas hari ini dan dari hari Senin dan juga sampai Kamis ya Der ya. Sampai Kamis pastinya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe YouTube channel dari Sultan TV supaya kamu tidak ketinggalan informasi terbaru. Betul sekali. Nah, ada berita pertama nih pemirsa dan juga Derry. Ini sangat baru sekali ya sebenarnya ya kemarin ya. Ini ada cekcok picu polisi tewas dibakar istri yang juga polisi. Ya, jadi pemirsa, Polda Jawa Timur telah menetapkan Bribtu Fadilatun Nikmah menjadi tersangka atas tewasnya Bribtu Rian di asrama polisi Kota Mojokerto, Jawa Timur. Wah, jadi ini memang istri ini juga seorang poluan ya. Dan memang ini katanya sih alasan ekonomi juga ya Der ya. Yang akhirnya ini menyebabkan istrinya ini penuh amarah dan hilaf sampai membakar suaminya seperti itu. Dari kronologi kejadian, Bidang Humas dari Polda Jawa Timur mengatakan bahwa pada saat terjadi keributan tersebut, ini si istrinya ini emosi dan menyiramkan bensin kepada suaminya. Namun sayangnya di dekat suaminya itu ada percikan api akhirnya terbakar. Dan memang akhirnya sampai meninggal dunia ya, Dewa, karena sekitar 90% ya tubuhnya pun sudah terbakar hangus ya. Iya, tapi ini juga yang sedikit kita bisa jadi perhatian nih bahwa istrinya ini sempat meminta maaf kepada korban dan membawa korban ke rumah sakit walaupun pada akhirnya tidak tertolong ya. Betul sekali. Ada juga beberapa sumber nih Der yang menyatakan bahwa memang katanya diduga suaminya ini nih Der selain masalah cekcok rumah tangga di internal itu ada karena masalah judi juga nih. Ini juga kita sedang menunggu tindak lanjut nih dari kepolisian terkait dengan kronologi tersebut. Apakah benar memang ada indikasi dari judi online seperti itu. Namanya juga kan kemarin kita udah pernah bahas juga ya. Namanya judi itu bisa berujung pada hal-hal yang lebih buruk lagi seperti itu pemirsa. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan Rida ya. Kenapa itu bisa ada bensin di dalam rumah? Nah, apakah itu apa jual bensin? Apakah jual bensin? Apa emang udah disiapin atau dia nyedot selang dari motor nih? Aduh. Ya kan? Se-prepare itu loh ada bensin yang bisa betul. langsung disiramkan ke suaminya. Ini jadi pertanyaan kita. Nah, betul banget. Mungkin juga nih Der, ini bisa jadi istrinya itu sudah memendam terlalu lama nih. Sampai akhirnya ya Der ya, sebagai cewek nih ya, kadang kita tuh suka berpikirnya kayak, aku akan ini gitu kan. Akhirnya mungkin istrinya pun sempat berpikiran seperti itu, akhirnya beli bensin mungkin Der. Kalau disedot enggak Der, sebelum diseborin pasti udah mati duluan kalau disedot. Iya, tak khawatirnya kan dia begini, gitu kan langsung keluar tuh air bensin kayak di bengkel-bengkel gitu. Enggak juga, tapi yang penting kalau menurutku ya Dar ya, yang perlu disoroti dari permasalahan ini adalah bagaimana nih pemirsa kita bisa lebih bijak dalam mengondisikan amarah kita. Karena namanya amarah ya Dar ya, kita nggak akan tahu bahwa kan tadi tuh ya setan-setan itu memang sangat senang sekali ketika melihat manusia itu tidak dalam keadaan tenang. Nah, dan amarah itu memang kalau misal kita tidak bijak dalam mengelolanya, ini dapat membahayakan dan juga menyakitkan untuk orang-orang sekitar seperti itu pemirsa. Betul, kalau mungkin ada salah satu saran yang biasa saya lakukan di rumah nih. Gimana atau tuh? dengan kerabat-kerabat terdekat. Jadi kalau misalkan pada saat emosi atau memang sedang tidak suka dengan salah satu orang, kita lebih baik pilih tinggalkan cari suasana yang lain supaya bisa melupakan
menyatakan amarah atau ketidaksukaan dengan orang tersebut. Betul. Dan itu bisa menetralisir serta mengurangi emosi kita supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Betul banget, karena kalau misalnya kita lagi marah ya Der ya, kadang kalau dipukul oke ada bekasnya gitu kan. Tapi kalau dengan lisan nih Der, kadang kalau lagi marah tuh lisannya nggak terkondisikan. Akhirnya mengelontarkan kata-kata yang tidak baik, akhirnya itu membekas long lasting sampai kapanpun pemirsa. Dan tadi kan namanya juga lisan tuh lebih kejam sebenarnya. Iya, jadi memang aku sekarang lebih memilih kayak gitu, memfilter diri ya. Dan misalnya kayak tadi aku tinggalin, terus mungkin ada juga kayak misalnya ada di Instagram atau di TikTok nih yang kurang, menurut aku nggak sesuai dengan aku blok. Lebih baik aku blok. Terserah orang mau bilang gue tukang blok ya atau apa ya, tapi aku lebih pilih ngeblok dan membuang hal-hal toksik yang menurut aku. Jadi sekarang tuh di usia-usia yang sekarang nih lebih memilih hal-hal yang bisa bikin kita positive vibe dan sehat. Betul, karena kembali lagi pemirsa, kita tidak bisa mengondisikan bagaimana pikiran orang lain, tapi kita dapat nih mengontrol diri kita sendiri. Jadi yang paling penting itu mewaraskan diri di masa kini itu adalah hal yang terpenting pemirsa. Nah, membahas tadi adalah Polwan ya, polisi atau seorang perempuan. Kita juga berikutnya akan membahas seorang perempuan. Aduh, dari bidang apa nih? Nih, kali ini dari bidang politik dan juga pemerintahan. Hovifah Indar Parawansa ini sudah mengantongi rekomendasi dari 6 partai untuk maju di Pilgub Jawa Timur. Wah, dan juga ini Hovifah Indar Parawansa ini akan maju ya bersama Emil Dardak. Jadi nggak pecah nih, tetap bersatu. Tetap bersatu, maju ya di Gubernur Jatim, betul? Betul, mungkin Emil Dardak juga mikir, ini Bu Hovifah masih kuat nih di Jatim, gue kayaknya nggak maju dulu daripada ngabisin cuan ya kan? Nah, betul banget seperti itu. Dan memang Der, kalau misal kita melihat nih ya, dukungan 6 parpol ini memang dari Koalisi Indonesia Maju. Itu ada dari Gerindra, kemarin juga Pak Prabowo ini baru mendeklarasikan akan mendukung Hovifah dan juga Emil Dardak nih untuk maju di Gubernur Jatim. Ada satu nih beda dari koalisi yang berbeda, ini dari Perindo juga mendukung Hovifah. Mendukung ya? Iya, kalau di Pilpres kemarin Perindo mendukung Ganjar Mahfud ya. Betul. Tapi di Pilgub ini mereka sepakat untuk mendukung Hovifah dan Emil Dardak. Nah, kemudian Hovifah juga ternyata masih mencoba untuk berdiskusi atau bukan berdiskusi ya, mungkin mencari suara dari PDIP seperti itu, Der. Biar makin kuat katanya. Apakah ini akan dapat rekomend dari PDIP atau justru PDIP menurunkan kader mereka di Jawa Timur? Iya, ya kita akan lihat karena kan mengingat bahwa 6 dukungan itu cukup banyak juga ya Der ya. Banyak dong, itu udah diborong dan semuanya partai besar loh. Nah, betul banget. Dan apakah memang PDIP nanti akan turun juga? Kalau menurutmu gimana Der? Kalau menurut aku pribadi PDIP akan menurunkan kadernya sih. Jadi yang mungkin lain ya? bisa jadi akan jadi rivalnya Hovifah nih. Betul banget. Ini kita nantikan saja ya. Karena nih mulai panas juga. Bukan mulai ya, tapi memang sudah panas. Kita akan nantikan nanti pemirsa Setia Sultan TV di Pilkada November mendatang nih. Panas. Panas sekali ya, hampir di setiap daerah nih ya. Betul banget. Ini karena soal pertaruhan, artinya pada saat kontestasi pemilu di tingkat presiden itu dimenangkan oleh Prabowo, artinya di tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, kota pun harus pemerintah yang mendukung mereka gitu. Betul supaya program-programnya berjalan maksimal. Makanya dengan upaya apapun itu pasti kader-kader Gerindra atau yang disupport oleh Gerindra itu harus menang. Betul sekali. Tapi Der, jangan lupa bahwa kalau untuk partai yang oposisi pasti juga nggak akan diam Der. Tapi kita belum tahu nih siapa yang jadi oposisi, siapa yang berkoalisi, atau bisa jadi koalisi semua kayak 10 tahun terakhir. Oposisinya cuma satu. Nah, itu akan kita nantikan. Kalau aku sih ragu ya, kalau semua akan menjadi ikut oposisi. Karena ini cukup panas, akhirnya pasti akan terbagi antara koalisi dan juga oposisi nih pemirsa. Kita nantikan karena politik di Indonesia ini mulai lebih panas lagi gitu ya, Der? Ya, baik pemirsa, untuk itu ya supaya nggak makin panas kita lebih baik minum dulu nih ya sambil habis sarapan ya. Betul banget. Dan kemana-mana tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program